Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mensimulasikan model ARDL dalam bidang keuangan. Sebelum kita melakukan simulasi ARDL, kita harus tahu dulu apa itu autoregressive distributed lag. Istilah ARDL dalam statistik biasanya merupakan singkatan dari autoregressive distributed lag. Ini adalah salah satu metode ekonometrika yang digunakan untuk menganalisis hubungan jangka pendek dan jangka panjang antara variabel dalam model regresi, terutama dalam data deret waktu atau time series. Di sini saya sudah mempunyai set data dari data return on asset, BOPO, NIMR, LDR, dan RAL. Yang saya ambil dari OJK. Data saya ambil dari tahun 2021 hingga 2024. Diawali dari bulan Januari 2021 dan berakhir 2024 Agustus. Nah, manfaat autoregressive distributed lag dalam bidang keuangan ini adalah dapat digunakan data campuran. Artinya nanti kalau kita lakukan uji stasioner itu boleh lolos di level atau dan lolos di first difference. ARDL fleksibel karena bisa digunakan walaupun beberapa variabel stasioner pada level ya, dan sebagian lainnya stasioner pada first difference. Ya. Tidak seperti ECM atau VECM ya. Jadi harus sama lolos di first difference. Yang kedua, manfaatnya adalah menangkap dinamika time series lebih baik. ADRL bisa menangkap efek lag atau keterlambatan antar variabel yang umum terjadi dalam ekonomi dan keuangan. Misalnya, kebijakan moneter seperti perubahan suku bunga oleh Bank Sentral baru berpengaruh terhadap inflasi beberapa bulan kemudian. Artinya, di sini dibutuhkan lag ya. Untuk bisa melakukan regresi autoregresif distributed lag atau ARDL, maka ada tahapannya. Jadi ada tahapan 8 tahapan. Yang pertama uji stasioner. Ya, boleh di level atau dan di first difference. Yang kedua adalah penentuan lag yang optimal. Kemudian pengujian kointegrasi dengan pendekatan bonding test. Kemudian estimasi model ARDL. Uji diagnostik, analisis interpretasi hasil. Kemudian yang 7 uji kausalitas opsional ini. Terakhir kita untuk prediksi dan simulasi. Nah, di sini harus kita pahami bahwa prinsip dasar ARDL tidak boleh ada variabel second difference. Sama juga dengan ECM maupun VCM. Kemudian validasi uji kointegrasi diukur dari bond test. Kemudian menghindari spurious regression, uji stasioner menjadi filter awal agar hasil ARDL tidak menipu secara empiris. Terakhir adalah menentukan spesifikasi model, level first difference. Nah, konsisten ECM hanya sah jika variabelnya first difference terdapat kointegrasi. Jadi kalau campuran berarti tidak sah ya, karena ada variabel lolos di level ya, atau di first difference. Tapi di sini ECM hanya sah jika variabel first difference terkointegrasi juga. Oke, sekarang kita mulai ya. Jadi kita akan memulai ini ya, kita mulai dari mengcopy ini dulu. Ini kita copy. Jadi seluruh variabel kita copy ya. Dimulai dari nama variabel tanpa spasi, kemudian seluruh data kita copy. Klik kanan kita copy. Kemudian buka FUse ya. Buka FUse. Kemudian
kita lihat tadi adalah ya, kita mulai dari file, kemudian new work file. Datanya time series berarti ada 3 pilihan di sini untuk work file, structure type, unstructured untuk cross, dated untuk time series, balance panel untuk kombinasi dua-dua ini tadi ya. Kita pilih dated. Datanya adalah monthly, bulanan. 2021 ini monthly M01 berakhir 2024 monthly Agustus 8. Oke ya. Sebentar. Oh, ini 2024 ya. 24. Oke. Nah, setelah muncul, ini kalau kita lihat muncul kalau kita buat persamaan biasanya kan begini ya, B0 plus ini bla bla bla, ini kan bla bla bla. Bla 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 gini plus di sini adalah resin. Nah, ini baru muncul ini. Nah, ini belum dimunculkan di sini. Tengah ini belum kita munculkan. Ini adalah variabelnya. Berarti untuk memunculkan di sini kita gunakan quick empty group ya, kemudian klik kanan dari ini yang paling atas di kolom pertama, klik kanan paste. Nanti sini akan muncul data yang akan kita gunakan untuk regresi. Oke, kita klik paste maka muncul ini. Nah, ini kalau mau ditambah ya ketemunya ini. B1, X1, B1, X1, tambah B2, X2, tambah B3, X3, dan seterusnya. Ini kalau kita buat tadi, dan seterusnya. Gini ya. Nah, ini baru kemudian di sini ketemu BN, ini BN, XN ditambah ini. Ini kalau kita buat regresinya seperti ini ya. Nah, oke, langkah pertama adalah kita melakukan uji stasioner. Jadi kita ngikuti tahapan ini. Jadi kita ikuti tahapan ini ya. Ini adalah tahapannya adalah uji stasioner. Ya. Uji stasioner berarti kita pilih tadi di sini adalah kita menggunakan view ya. Kemudian unit root test. Nah, kita pilih saja yang di sini adalah yang individual ya. Kita menggunakan ADF, Fisher ADF. Oke, klik di sini. Nah, dari sini kita bisa melihat ya pada waktu lex-nya 0 ini tidak ada satupun yang terstasioner di data level. Berarti kalau nggak ada di data level, maka kita naikkan ke first different. View, kemudian unit root test, cross sectional, kemudian kita pilih ini, first different. Oke, nah sekarang kita bisa lihat tadi seluruhnya adalah signifikan di first different. Artinya data sudah stasioner ya, di turunan pertama. Nah, setelah langkah pertama kita lalui, ya, ini adalah stasioner, maka nanti kita akan kemudian tentukan di sini adalah leg-nya ya. Jadi kita tentukan legs-nya dengan cara apa untuk menentukan legs optimum ini? Ya kita lakukan dengan cara kita regres dulu. Ini ya kita lakukan regres tadi saya lakukan regres tadi view saya menggunakan spreadsheet ya. Oke, kita prop kemudian make equation. Nah, ini kita lihat ya. Jadi karena tadi sudah lolos di first different, berarti ini juga harus kita buat dalam bentuk turunan pertama semua. Ya, ini kita buat turunan pertama dengan cara memberi simbol D di depan variabel, nama variabel. Oke, semua udah kita beri nama. Ya. Habis ini, maka kemudian kita pilih. Di sini kita pilih ya, yang estimation setting
Sekarang kita pilih di sini adalah ARDL, Auto Regressive Distributed Lag Model. Klik ke sini. Nah, setelah kepilih di sini ya, maka ini udah 4 dengan 4 ya. Kita tinggal oke saja. Tinggal oke, klik ke sini. Ya. Sekarang kita dapat model ini. Artinya selected modelnya adalah ARDL adalah 2. Ya, jadi lag optimum untuk return on asset ini adalah 2. Kemudian bobonya 2. Kemudian NIMR-nya 4. Kemudian LDR-nya 3. Kemudian di sini adalah ini ya, RA-nya adalah 1. Ini ya. Berarti langkah ini sudah kita lalui. Stasioner sudah, lag sudah. Nah, sekarang tinggal kita cek dengan pengujian kointegrasi ya. Ini ya. Nah, kalau kita lakukan seperti ini, kita lakukan seperti ini ya. Kita gunakan view, kemudian kita gunakan ini kalau kemudian ini ya. Kita lakukan dengan cara ini ya. Jadi kita pilih dulu di sini ya. Ini kalau kita lihat adalah dengan ARDL ini kita gunakan co-integration relation ini ya. Atau kita gunakan tadi ini ARDL kita gunakan adalah yang ini bond test ya. Kita gunakan bond test ya. Ingat tadi di sini kalau kita menggunakan ARDL, maka ujinya adalah pakainya ini. Tidak tergantung dari Johansson. Johansson hanya untuk VAR VCM, tapi ARDL dengan bonding test, bond test. Perbesaran et al. 2001. Jadi ARDL tidak tergantung dari Johansson ya. Dia menggunakan ARDL, bond testing. Nah, di sini kemudian setelah kita cek tadi, inilah hasilnya tadi ini. F-test dengan sampel ses 39, kemudian kointegrasi ada 4. Artinya di sini ya, di sini dengan uji nol tadi H0 hipotesis tidak ada hubungan jangka panjang H0-nya. Kemudian H1 alternatif ada hubungan jangka panjang ya. Maka ujinya F statistiknya 9,83. Jumlah variabelnya 4, ukuran sampel itu adalah 39. Karena F statistik ini di atas 1% ini, 1% tadi di sini ya, ini kita bisa lihat untuk first difference 5,535, ini sampel size-nya ya. Nah, maka kemudian angka ini ya, di bawahnya F statistik. Maka H0 ditolak. Berarti ada hubungan jangka panjang antara ROA dan variabel-variabel independen BOPO, NIMR, LDR, dan RA. Berarti model ARDL yang diestimasi valid untuk digunakan dalam analisis jangka panjang. Ini ya. Nah, setelah kita lakukan uji kointegrasi tadi di sini ya. Berarti tahap berikutnya adalah estimasi model ARDL. Ini ya. Jadi kalau kemudian kita akan gunakan tadi adalah estimasi model ARDL. Nah, gimana caranya kita melakukan ini ya? Maka kita lakukan dengan cara file, view, kemudian model selection summary. Ini ya. Ini tadi kita gunakan tadi ini ya. Kita gunakan tadi adalah graph. Oke. Nah, sekarang kita sudah dapatkan tadi ini ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini ya, ini kita sudah lihat tadi ini ya, yang paling kecil tadi ini ARDL-nya. 2, 2, 4, 3, 1. Ya, selanjutnya sekarang kalau tadi kita sudah melakukan lag optimum juga, maka sekarang kita bisa lakukan yang namanya estimasi model ARDL. Nah, gimana caranya? Caranya adalah klik estimate. Kemudian kita ambil di sini adalah
yang untuk specification tadi ini udah betul ya. Kemudian yang ini dependent regression, dependennya diberikan angka 2 ya. Angka 2. Sekarang kita oke. Nah, inilah yang kemudian kita dapat estimation setting untuk ARDL. Kita dapatkan ini ya. Nah, gimana interpretasinya? Interpretasinya di sini adalah dependent DROA ini ya. Ini perubahan return on asset sebagai dependent yang ingin dianalisis. Ini ya. Kemudian di sini untuk mengestimasi digunakan model terpilih. Ini selected model tadi ini. Ya. Jadi ini mengartikan, mengindikasikan model ini memiliki 2 leg. Ini ya, 2 leg untuk ROA, kemudian 2 leg untuk BOPO, 4 leg untuk NIMR, dan 3 leg untuk LDR, dan 1 leg untuk RAL. Ukuran sampelnya ada 39, dan pemilihan model berdasarkan ya. Ini ya, jadi kalau nanti kita lihat model selected method AKIK info criterion atau AIC. Nah dari sini kemudian ya inilah yang kemudian kita bisa gunakan koefisien itu ini, koefisien dan signifikansi tadi ini. Artinya di sini ROA leg 1 koefisien adalah min 0,493461. Kemudian alfanya 0,015. Perubahan 1 periode lalu memiliki pengaruh negatif terhadap ROA. Jadi kalau leg masa lalunya ini berpengaruh terhadap ROA, hubungan signifikan pada alfa 5%. Kemudian ROA untuk leg 2 ini signifikan pada alfa juga di sini adalah juga 5%. Ya. Nah, setelah kita lakukan ini, setelah kemudian kita lakukan estimasi, jadi kita gunakan estimasi model ARDL, maka kita akan lakukan uji diagnostik ya. Apa? Terutama adalah uji asumsi klasik. Nah, di sini kalau kita lihat nanti untuk uji asumsi klasik tadi, inilah yang kemudian nanti ada uji normalitas, ada uji auto, ada uji hetero, ada uji multikolonialitas. Tapi ingat ya, normalitas itu ya, jika tidak lolos maka model tetap boleh dilanjutkan. Alasannya Pak, normalitas bukan syarat konsistensi ARDL. Oke, kita cek dulu setelah kita lakukan estimasi model ARDL, kita uji dulu yang pertama dulu. Kita gunakan melalui residual diagnostik, kita gunakan normality test. Di sini kita lihat Jargubera-nya ya. Jargubera-nya itu 17,381. Artinya semakin besar Jargubera, semakin kecil probabilitasnya. Di sini adalah 0,00. Artinya hipotesis residual berdistribusi normal itu ditolak. Berarti model ini adalah residualnya adalah tidak berdistribusi normal. Apa konsekuensinya? Maka di sini tidak masalah. Karena estimasi ARDL menggunakan OLS yang tetap blue meskipun residual tidak normal. Selama tidak ada autoklasi dan heterosekidasitas berat. Ini berat ya. Berarti kalau nanti ada autoklasi ringan, hetero tidak masalah. Dalam time series ekonomi, residual sering tidak normal. Untuk time series ekonomi ya. Banyak jurnal tetap menerima ARDL dengan JB, dengan probabilitas JB di bawah 0,05. Nah, selanjutnya kita uji autokorelasi dan heterosekidasitas. Nanti kita lanjutkan ke multikol juga. Oke ya. Setelah ini kita cek heteronya.
residual kita gunakan hetero. Untuk hetero ini banyak metode. Ada Brace Pagan Godfrey, Harvey, Glacier, Atwood, Custom, Test Wizard. Kita pilih Brace Pagan Godfrey, kita klik OK. Nah, di sini kita lihat ops R square adalah di atas 0,05. Berarti hipotesisnya adalah H0 ini ya, tidak terjadi heterosidentisitas. H1-nya terjadi heterosidentisitas karena H0 itu karena tidak signifikan di atas 0,05 berarti H0 diterima. Model tidak mengandung heterosidentisitas. Kita lihat di sini, kalau ini tidak signifikan, ini juga semua tidak signifikan dalam 5%. Ini juga tidak signifikan juga dalam ini. Artinya konsisten ya. Berarti hetero terpenuhi. Nah, kita lanjut sekarang. Sekarang kalau sudah hetero, kita ke auto korelasi. Dengan cara klik view, kita pilih residual diagnostik, kita pilih LM test. Ya, kita oke saja. Opsi R square ya di sini ya, model menolak hipotesis ya, hipotesis bahwa model tidak mengandung autokorelasi. Di sini signifikan, berarti H1 diterima. Ada autokorelasi. Nah, kita lihat di sini. Nah, kalau ini semua sampai kemudian C ini semua di atas 0,05. Ini biasanya hetero ya. Nah, di sini kemudian muncul untuk resid yang kedua. Resid leg 1 dia tidak berkorelasi terhadap residual. Tapi yang ini adalah dia ada ya autokorelasinya. Kenapa? Karena probabilitasnya adalah di bawah 0,05. Tapi kalau kita uji bareng-bareng semua, berarti tidak ada pengaruh. Uji serentak mengindikasikan bahwa hampir seluruh variabel ini adalah tidak punya pengaruh ke resid. Berarti inilah yang kemudian kalau tadi kita di sini selama tidak ada autosidentisitas berat, maka boleh dilanjutkan. Artinya heteronya tidak ada. Jadi modelnya homo tapi ada autokorelasi, dia tidak benar. Berarti boleh dilanjutkan. Nah, terakhir untuk uji ini ya, untuk uji diagnostik kita gunakan multi-call view. Kita gunakan tadi adalah ini ya, varian inversion vector. Kita lihat center FIF hampir semuanya di bawah 10. Artinya tidak terjadi multi-call dalam model ini. Berarti ini sudah kita katakan valid. Ini sudah kita katakan valid ya. Kenapa? Karena ini terpenuhi. Yang ini terpenuhi. Ini ya. Nah, kalau sudah terpenuhi berarti langkah selanjutnya adalah kita ya, selanjutnya adalah ini ya, analisis dan interpretasi ya. Tapi sebelum ke sana, maka sekarang kita lihat di sini ya. Kita akan coba untuk menganalisis jangka pendek ya. Kenapa? Karena tadi kita sudah bisa melihat bahwa model ARDL adalah model jangka pendek ya. Maka sekarang caranya adalah ya kita lihat tadi, karena ini ada cara tadi ya. Ini adalah kita buat ini ya, ini kita buat tadi ini ya. Jadi kalau nanti kita cek ini, nah ini. Ya, dan kalau kemudian karena semuanya lolos di first different, maka kemudian bisa kita modifikasi dengan cara pendekatannya adalah pendekatan di sini adalah ECM. Jadi kita bisa menggunakan model itu untuk model ECM ya, ARDL dikombinasikan dengan ECM. Kenapa?
Karena di sini ya, ini adalah semuanya lolos di first different. Dengan cara apa? Dengan cara ini. View, kemudian ARDL diagnostik, kita pilih error correction result. Nah, inilah yang kemudian, nah, apakah ini valid? Ya, kita valid. Ini kita lihat tadi. Yang pertama untuk melihat ini, jadi kalau kita lihat ini valid tidak, ini ya, ini maka kita lakukan cara seperti ini. Untuk lihat tadi adalah valid atau tidak ya. Jadi nanti valid tidak kita lihat dari sini. Bukti bahwa ARDL EECM ini valid tidak, ini kita saya copy tadi ya. Maka yang pertama kali adalah kita lihat di sini adalah co-integration tadi. Lihat baris ya. Oh, berarti dia negatif betul. Dia negatif signifikan. Negatif min 1,95 koefisiennya, probabilitas 0,0 dan negatif. Ini sangat penting dan menjadi syarat utama validasi ECM ARDL. Syarat ECT yang valid, koefisien negatif dan negatif signifikan, nilai absolutnya di bawah 2. Masih dapat diterima dalam praktek, semua terpenuhi. Ini makna yang pertama tadi ya. Yang kedua adalah ini ya. Yang kedua tadi di sini adalah interpretasinya tadi ini. Interpretasi dari konteks tadi ya. Ini menunjukkan bahwa sekitar ya 1,95% perbedaan ya dalam jangka panjang itu dapat disesuaikan dalam setiap periode. Ini ya, ini kalau kemudian kita lihat tadi, ini ya, ini kalau kita perhatikan ya di sini ya. Bisa copy dulu ya saya ya. Nah, inilah yang kemudian kalau nanti kita lihat ya. Kita lihat di sini koefisien kointeks sebesar min 1,994 menunjukkan bahwa sekitar 195,6% keseimbangan jangka pendek terhadap keseimbangan. Ya. Ini kalau kita lihat tadi ini akan dikoreksi dalam satu periode. Makanya dalam satu periode ini mampu mengkoreksi perbedaan ya jangka pendek dan jangka panjang sebesar 195,6% dalam setiap periode. Apa artinya? Ada penyesuaian sangat cepat. Ada kemungkinan overshooting tetapi tetap sah secara ekonometrika. Yang ketiga, kalau kita lihat tadi di sini ini ada ini ya, kalau nanti lihat tadi adalah D adalah D rho A 2. Ini berarti kan second difference. Nah, di sini dalam ADL variabel boleh ini ya. Jadi dalam ARDL variabel boleh lolos di stasioner level atau first difference. ECM bisa menggunakan delta first difference atau second difference selama tidak ada variabel second dalam level. Dalam ini ya, tidak ada variabel second different dalam level. Kita lihat tadi di sini ini tidak ada ya. Jadi kalau kita lihat model tadi, ini kalau kita lihat di sini, kemudian kita pilih estimate, yang ini kemudian kita pilih klik ke sini. Ya. Ini tidak ada second different. Semuanya first different. Berarti model ini adalah sudah valid untuk ARDL ECM. Oke, ini yang bisa berikan. Kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.